Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya TPP khususnya dimanapun berada. Tayangannya kali ini tentang SKKNI untuk TPP ya, yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui keputusan nomor 201 tahun 2021 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori aktivitas jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya pada jabatan kerja tenaga pendamping profesional. Ini nanti filenya, link downloadnya akan saya taruh pada deskripsi. Jadi kawan-kawan tinggal klik saja kalau mau unduh file SKKNI ini, linknya di bawah judul saat video diputar. Nah, tujuan daripada diterbitkannya SKKNI ini sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga pendamping dengan tujuan yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan peran pendampingan yang profesional karena proses sertifikasi yang akan dilalui. Kalau teman-teman sudah mengikuti dan menjalani proses sertifikasi ini, diharapkan teman-teman dapat bekerja lebih maksimal dan desa akan merasa terjamin bahwa pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping desa itu berkualitas. Ini sesuai dengan yang tertuang di dalam materi ini, yaitu pentingnya sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional yang akan memberikan implikasi yang pertama yaitu bagi desa dan masyarakat desa. Sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pendampingan desa yang berkualitas. Kemudian bagi institusi pengguna, tentu saja dalam hal ini BPSDM Kementerian Desa, sertifikasi akan menjamin bahwa tenaga pendamping profesional yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, bagi tenaga pendamping profesional, sertifikasi ini merupakan pengakuan terhadap profesinya. Pengakuan tersebut akan diikuti adanya penghargaan, bisa berupa gaji, upah, atau insentif lain. Nah, tentu memperhatikan kemampuan anggaran negara. Kita langsung saja pada penggunaan SKKN ini. Nanti kawan-kawan bisa membacanya sendiri setelah download file ini. Jadi di dalamnya ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia bagi kita semuanya. Ada tujuan utama, ada fungsi kunci, ada fungsi utama dan fungsi dasar. Kemudian daftar unit kompetensinya itu ada 22, tapi tidak semuanya untuk semua level. Ada yang hanya untuk level teman-teman PLD, ada yang hanya untuk teman-teman PD dan TA. Ya nanti silakan saja dipelajari lebih lanjut. Yang pertama kode unitnya, unit kompetensi, judul unit kompetensinya. Yang pertama yaitu diharapkan atau proses sertifikasi itu menjamin teman-teman TPP dapat melakukan fasilitasi pendataan desa. Kemudian melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa yang nomor 2. Yang nomor 3 melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. Yang nomor 4 melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa. Yang nomor 5 melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Yang nomor 6 melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Yang nomor 7 melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang nomor 8 melakukan advokasi regulasi pembangunan desa. Yang ke-9 melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan desa. Yang nomor 10 melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa. Yang nomor 11 melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa.
Kemudian yang 12 melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma. Nomor 13 melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa bersama. Kemudian nomor 14 melakukan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga. 15 melakukan fasilitasi kerjasama antar desa. 16 melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa. Nomor 17 melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Nomor 18 melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat. Nomor 19 melakukan mentoring kepada tenaga pendamping. Nah, ini yang nomor 19 sampai 22 ini sepertinya hanya untuk level PD, TA, dan TAPM ke atas ya. Melakukan fasilitasi pelatihan pendamping, melakukan evaluasi kinerja pendamping. Kemudian nomor 22 menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Nah, setiap unit uji kompetensi ini memiliki urian yang lebih mendetail. Contohnya ini yang pertama. Kode unit M74 ini ya, sama dengan M74 TPP 010012. Jadi ini ringkasannya. Kemudian di bawahnya ini di dalam SKKN ini ada urian unit kompetensinya. Ada komponennya. Kemudian batasan variabel di sini juga dijelaskan. Contohnya ini, melakukan fasilitasi pendataan desa, deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan fasilitasi pendataan desa. Elemen kompetensinya melakukan identifikasi kebutuhan data, kriteria unjuk kerjanya, kebutuhan pendataan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kriteria yang nomor 1 dari elemen nomor 1. Kriteria yang nomor 2 dari elemen nomor 1, rencana kerja pendataan desa disusun sesuai dengan peraturan. Yang kedua, melakukan fasilitasi pendataan desa. Komponen yang nomor 2, kriteria unjuk kerja nomor 1, sosialisasi kegiatan pendataan desa dilakukan kepada tim pendata desa sesuai peraturan. Elemen nomor 2, unjuk kerja kriteria nomor 2, pengambilan data dan pemutakhiran data desa oleh tim pendata dipastikan didampingi dan dilaksanakan sesuai peraturan. Kemudian komponen elemen nomor 2, kriteria nomor 3, data desa diverifikasi sesuai peraturan. Komponen elemen kompetensi nomor 2 untuk kriteria nomor 4, data desa divalidasi sesuai peraturan. Kemudian kolom elemen kompetensi nomor 3 melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa. Unjuk kerjanya, laporan yang pertama, laporan hasil pendataan desa oleh tim disusun sesuai peraturan. Yang nomor 2, laporan hasil pendataan desa didokumentasikan sesuai dengan peraturan. Ini ada batasan variabel. Jadi setiap unit kompetensi ini ada deskripsinya, ada elemen kompetensinya, ada kriteria unjuk rasa, ada batasan variabel, kemudian ada penjelasan terkait konteks variabelnya apa saja, kemudian peralatan yang diperlukan dan perlengkapan, kemudian bahan yang perlu dipelajari untuk dapat kompeten menguasai kompetensi ini yang terkait dengan pendataan. Kemudian ada panduan penilaian. Jadi setiap unit kompetensi itu punya panduan penilaian sendiri-sendiri. Begitu juga dengan unit kompetensi yang berikutnya sampai dengan yang ke nomor 22. Masing-masing ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, kemudian ada panduan penilaian. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, nanti lebih lanjut silakan dipelajari sendiri. Saya akan berusaha untuk menyajikan informasi-informasi yang penting bagi kita semua. Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe supaya tidak terlewat informasi yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Jika tayangan ini bermanfaat,
Silahkan bagikan pada teman-teman yang lain.